Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rehan di kelas Canva. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tools yang terdapat pada area desain dari Canva. Langsung kita lihat. Tools yang pertama terdapat di bagian atas untuk aplikasi Canva yang di PC atau melalui website Canva gitu. Ketika teman-teman ingin desain melalui browser itu bisa. Nah, berada di bagian atas. Yang pertama ada bagian file. Itu pertama yang paling atas ini ada gambar spidol. Fungsinya apa? Untuk memberikan nama file, nama desain teman-teman, judul dari poster teman-teman gitu. Seperti teman-teman ketika membuat suatu kerjaan di Word, ketika menyimpan itu ada nama file sama seperti ini. Itu bebas mau bikin apa, contohnya uji coba. Uji coba 1 kita enter, langsung berubah namanya jadi uji coba 1 gitu. Atau bisa juga berada di bagian tengah ini ya, atas tengah ini. Nah, bisa juga kita langsung edit di sini, boleh juga. Kemudian di bawahnya ada buat desain baru, yaitu membuat area desain ini satu lagi gitu. Kemudian tampilkan penggaris, yaitu untuk menampilkan penggaris yang ada di atas dan kiri layar ini. Karena saya sudah mengaktifkannya, dia muncul seperti itu. Nah, fungsinya apa? Untuk memudahkan kita ketika kita meletakkan desain kita atau bagian-bagian foto sebagainya gitu. Nah, kita ambil contoh. Saya ingin meletakkan gambar kurma ini itu berada di tengah gitu, di tengah dari desain kita, seimbang kiri dan kanannya. Contoh ya, contoh. Bentar nih. Nah, teman-teman, ketika teman-teman bisa memunculkan penggaris pembantu di Canva ini, caranya bagaimana? Di bagian kiri ini, kiri penggaris ini, teman-teman klik kiri, tahan dan seret ke kanan, akan muncul gitu. Nah, ini titik nolnya, kita akan membuat jaraknya itu 50 dari sisi kiri. Oke, pelan-pelan 49. Bentar, terlalu. Oke, 50. Nah, 50. Kemudian juga kita ingin membuatnya 50 dari sisi kanan juga gitu. Kita seret juga, kita lihat ini paling pojok berapa. Itu 1080 atau 1080. Berarti kalau dikurang 50 berarti 1030. Nah, seperti ini. Jadi sisi kiri dan kanan sudah seimbang, kita bisa langsung meletakkan desain kita dan kita seret seperti ini. Jadi posisi kiri kanannya sudah seimbang. Nah, itu fungsinya dari sebuah penggaris. Bisa juga kita memunculkan penggaris bantuan dari atas, klik kanan, klik kiri di atas dan seret ke bawah seperti itu. Kan di bawahnya ada tampilkan petunjuk, fungsinya untuk menampilkan petunjuk yang akan membantu kita. Ada juga tampilkan pembatas. Pembatas ini istilahnya garis pinggir. Nah, garis pinggir di sini tadi itu namanya pembatas. Fungsinya apa? Fungsinya itu supaya desain kita itu tidak terlalu ke tepi ya. Kalau teman-teman suka menggambar dulu waktu SD mungkin, atau teman-teman yang kuliah di teknik, dalam membuat tugas itu biasanya laporan disuruh buat garis pinggir supaya dia rapi dan tidak terlalu dempet-dempet ke tepi, sama seperti ini untuk membantu kita supaya desain kita tidak dempet-dempet ke tepi. Kemudian ada tampilkan blade cetakan. Kemudian bisa simpan ke folder, perubahan komentar, riwayat versi. Tapi ini untuk Canva Pro ya teman-teman, buat salinan dan unduh. Kemudian ada ubah ukuran. Fungsinya apa? Yakninya mengubah ukuran dari ini kan kiriman Instagram ya, ukurannya 1080 x 1080. Bisa kita rubah ke poster ukuran lain. Mungkin untuk status WhatsApp, status Instagram, untuk poster, untuk video bisa kita rubah. Tapi masalahnya fitur ini hanya bisa digunakan ketika teman-teman menggunakan Canva Pro gitu.
Sayangnya kita saat ini lagi mencontohkan menggunakan Canva yang gratisan, jadi nggak bisa dipakai fitur ini. Selanjutnya ada urungkan, itu undo. Jadi kita mengundo, nah seperti itu, undo. Ini redo, itu Ctrl Z untuk undonya, redonya Ctrl Shift Z gitu. Lanjut ke kanannya tadi untuk mengubah nama, kemudian ini coba Canva Pro enggak, udah membagikan, yaitu teman-teman bisa membagikan desain teman-teman ke tim teman-teman ataupun ke orang lain gitu. Caranya apa? Bisa kita pilih kita membagikannya dalam bentuk apa. Bisa kita bagikan dan orang tersebut bisa mengedit desain kita yang kita bagikan tersebut, atau bagikan tautan untuk digunakan sebagai template bisa juga, atau bagikan cuma untuk dilihat, nggak bisa orang yang membuka file yang kita bagikan itu tidak bisa dia edit, cuma bisa lihat doang gitu. Ini selain tautan seperti itu. Kemudian di sini ada unduhan, fungsinya ya untuk mengunduh hasil desain kita. Ini banyak jenisnya teman-teman. Ada PNG, yaitu gambar berkualitas tinggi. Biasanya PNG ini digunakan ketika teman-teman ingin menyimpan gambar dengan kualitas tinggi dan gambar yang tidak memiliki latar belakang. Jadi kan ada gambar-gambar itu yang memiliki latar belakang yang seperti ini contohnya. Seperti ini. Ini gambarnya itu ada latar belakang ya. Nah, ketika teman-teman sudah menghilangkan latar belakang ini, nanti tinggal gambar orangnya misalnya gitu. Nah, kita menyimpannya itu harus dalam bentuk PNG gitu, sehingga dia bisa menyimpan gambar tanpa latar belakang. Kalau JPG itu ya penyimpanan file juga, itu ukurannya akan lebih kecil, tapi dia itu tidak bisa menyimpan tanpa latar belakang. Jadi setiap file yang kita simpan dengan JPG, dia akan tersimpan dengan latar belakang gitu. Walaupun teman-teman sudah menghilangkan latar belakang foto teman-teman atau desain teman-teman, namun teman-teman gunakan JPG penyimpanan, dia otomatis akan membentuk latar belakang sendiri yang tersimpan gitu. Kemudian ada PDF standar, yaitu kita akan mencetak desain kita dalam bentuk format PDF, tapi ya standar gitu, kualitasnya standar, cenderung lebih kecil ukurannya. Misalkan cetak PDF ini dengan kualitas yang bagus, yang tinggi. Kemudian ada SVG ini, yaitu grafis vektor tajam dalam berbagai ukuran. Nah, ini biasanya digunakan bagi teman-teman yang biasa memakai Adobe Photoshop dan sebagainya. Itu nanti filenya dalam bentuk SVG ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk gambar yang berbasis website ya. Kita tidak membahas itu lebih detail. Tapi ini bisa kita gunakan ketika kita menggunakan Canva Pro. Sayangnya kita kan menggunakan Canva gratis ya, jadi nggak bisa. Nah, kita bisa menyimpan ini poster kita bisa jadikan sebuah video gitu, yang bisa bergerak dan sebagainya. Kemudian ada GIF ini biasa untuk ya kayak stiker seperti itulah. Nah, itu di bagian unduhan. Jika teman-teman sudah memilih ingin file apa, tinggal diunduh gitu. Nah, di sini tadi juga ada fitur ini mengubah ukuran ini, jadi kita bisa mengubah mengubah ukuran kualitasnya itu loh. Kualitasnya ini 1x1 misalnya, standar 1x1. Bisa kita rubah kalau menggunakan Canva Pro gitu. Nah, kemudian latar belakang, kita bisa menghilangkan latar belakang dari poster kita ingin menyimpannya. Nah, kemudian memadatkan file quotes lebih rendah, itu kita kecilkan. Biasanya kan ketika di save itu ukurannya 2 MB. Kita hidupkan ini, maka ukurannya di 1 MB gitu. Nah, jadi fitur-fitur ini berlaku untuk Canva Pro gitu. Kemudian setelah teman-teman pilih ingin menyimpan dalam jenis apa, bisa teman-teman klik unduh. Soalnya di sini ada opsi juga. Di sini teman-teman bisa unduh langsung, bisa ya menjadwalkan penerbitan ya. Bisa juga penerbitannya kayak gitu. Teman-teman bisa juga membuatnya menjadi sebuah tautan yang bisa kita bagi ke orang. Bisa juga menampilkan dalam bentuk presentasi, tampilkan dan rekam dan sebagainya. Itu bisa dilihat saja, dicoba-coba nantinya di situ. Nah, mungkin sekian yang kita bahas pada video kali ini. Kita kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.